Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma iftah lana hikmataka ya Allah wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwara al-ardha binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna ya Allah innaka antas sami'un alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, dalam hadis sahih riwayat Imam Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqtur, jangan marah, walakal jannah, dan bagimu surga. Ini hadis yang sangat pendek tapi menjadi peringatan besar dan juga informasi penting. Orang-orang yang serius bisa mengendalikan amarah, surga terbuka menjadi lebih mudah, dan orang-orang yang tidak serius mengendalikan marah ini terancam sulit masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga, periksalah salah satunya adalah sifat perilaku emosional diri kita. Prinsipnya orang marah itu karena dia tidak siap dengan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginan. Ingin rapi, berantakan, marah. Ingin tenang, ada yang ribut, marah. Semakin tidak sanggup mengendalikan diri menghadapi yang tidak cocok, lahirlah perilaku yang buruk. Seorang pemarah dari segi raut muka saja sudah jelek. Benar? Mata melotot, wajah menyeringai, merah membara, gigi kemeletup, tangan mengepal, dandan tak terkebak, pemarah nggak ngefek. Jadi kepada para pemarah tidak usah dandan, tidak ada gunanya. Dari segi perkataan, pemarah itu kata-katanya sangat berbahaya. Pemarah ada kecenderungan kata-katanya bisa jadi musyrik, bisa jadi mengeluarkan kata-kata kekafiran. Saya gali dok, Allah itu tidak adil. Nah, itu dari mana? Allah itu tidak adil, kenapa ini menimpa saya? Itu sudah buruk sangat. Kata-katanya cenderung kasar, rendah, keji, bahkan jorok. Keluar kata-kata yang tidak berpendidikan dari mulutnya. Benar? Dasar anak setan. Berarti dia setan asli, karena yang diomongin anaknya sendiri. Dari segi akal sehat, orang-orang pemarah, makin pemarah, akalnya makin berkurang. Akal sehatnya yang ada adalah nafsu. Nafsu ujungnya adalah zalim. Makanya orang marah walaupun dekat tetap teriak. Suami istri yang bertengkar segitu dekatnya tetap teriak, karena waktu marah kurang pendengaran. Orang marah perilakunya cenderung zalim.
Itu banting, handphone lempar pada belum lunas. Kucing lewat sepak, nggak ada salah. Orang yang marah perbuatannya sangat-sangat cenderung zalim. Orang marah secara kesehatan bermasalah karena detak jantung menjadi lebih cepat, wajah merah membara. Jadi kalau tekanan darah meningkat, sedang pembuluh darahnya sempit dan rapuh, bisa stroke, bisa jantung, begitu. Para pemarah itu orang-orang yang tidak sehat lahir batin. Ini biasanya porsi ini, masa bukan ya? Biasanya saya duduk segini. Teruskan. Orang marah keputusannya tidak pernah adil. Keluarkan dia dari sini sekarang juga. Pergi kamu nak. Bapak tidak mau lagi lihat kamu di rumah ini. Begitu. Sudah kita pisah saja, cerai sekarang juga. Binasa hati. Begitu. Kalau dia tidak bisa dibina, binasakan. Itu guru yang marah akan menghancurkan pahala karena omongannya tidak terkontrol. Ini ibu yang melahirkan kalian, jadi payah ibu. Hilang pahala. Tanpa saya di DKM ini semuanya sesak. Saya, hilang pahala. Dengan marah orang-orang tidak ada yang suka. Istri sangat mengharapkan suami selalu lembut kalau suaminya pemarah. Ya, nggak usah pulang lama, main lembut aja. Uang yang datang bapaknya di kantor. Kalau istri pemarah, suami cenderung lembut, ya, atau itikaf. Daripada ke rumah ketemu dengan orang yang melukai hati, tidak ada mau. Anak yang orang tuanya pemarah cenderung diam, pasif, nggak mau bicara, tidak ada curhat, ya bu, ya pak, ya. Tapi di luar, kalau pemarah tuh nggak ada yang mau curhat. Kalau guru pemarah tidak diharapkan kehadirannya di sekolah. Semakin sering guru bolos, semakin nyaman suasana. Kalau pemimpin pemarah, dengar, dia tidak akan bisa memimpin dengan baik. Karena bagaimana memimpin orang lain, memimpin dirinya sendiri saja tidak sanggup. Memimpin mulutnya saja tidak sanggup. Saya dengar ada kepala daerah, wakilnya atau apa yang marah-marah saja. Aku yakin tidak akan bisa jadi pemimpin yang baik. Karena pemimpin yang baik itu adalah yang bisa menggerakkan yang dipimpin pakai hati. Kalau orang hanya nurut nggak pakai hati, dia tidak akan pernah melakukan yang terbaik. Pemarah akan ditakuti, tidak akan pernah dicintai, apalagi disegani. Oleh karena itu, ibu-ibu pemarah itu ibu-ibu yang belum berhasil jadi ibu yang benar. Karena marah itu sikap primitif. Kalau orang tingkat kematangan kurang, keluarnya marah. Karena itu senjata yang paling primitif, ya. Makin kuat iman, makin soleh, makin bisa mengendalikan marah. Tapi makin lemah iman, ya skandal saja. Orang yang pemarah itu orang yang nggak punya kata-kata yang baik, nggak punya hati yang baik, pikiran yang baik, ya keluarnya marah lagi. Nggak usah pintar untuk jadi marah, ya. Tapi menahan marah perlu pintar, betul? Orang sakit dengan orang sehat gampang marah yang mana? Yang sehat, yang sakit, betul? Iya.
Anak juga kalau lagi sakit cengeng, benar? Sama. Ibu lagi sakit gigi, lalu sesak napas, ambeien, asam urat, di kamar ribut, ngamuk. Cepetan marah yang mana, preman atau orang soleh? Jawab hadirin. Nah, jadi yang marah itu mirip. Maka kita harus tahu cara mengatasi marah. Ini lagi ngomong gini macam-macam pikiran, kata istrinya, ya Allah, untung suami saya datang ke pengajian ini. Mudah-mudahan dia segera sadar. Pada saat yang sama suaminya tuh pikirannya begini, Allahu Akbar, inilah materi yang saya butuhkan. Semoga istri saya bisa menyimak dengan baik. Besar kemungkinan pulang dari sini dua-duanya nggak lompat, karena yang dipikirkan adalah orang lain. Padahal yang harus kita ubah adalah diri kita sendiri. Siapapun yang ingin orang lain berubah, kuncinya adalah rubahlah diri kita sendiri. Jadi kalau ibu ingin anak nggak pemarah, sederhana, ibunya jangan galak. Diam anak-anak, ini juga diam ibu. Sama, sebab yang ngajarin ibunya. Anak itu melihat ibu bapaknya sebagaimana ibu bapaknya melihat anaknya. Kalau anak sering melotot, nah karena kita lah yang sering melotot. Jadi jangan menyalahkan anak, karena anak itu belajar dari orang tua. Anak saya pelit sekali pak. Ya sudah, siapa gurunya? Terus kan? Kiat. Oh, dari segi pahala, orang yang marah pahalanya habis dibayarkan kepada orang yang dia marahi. Berbahagialah para pembantu yang majikannya galak. Di akhirat nanti panen. Kalau marah tuh kita nyakitin, zalim, pahala kita dikasihkan, kemudian dosa orang yang kita sakiti bisa diambil oleh kita dan dibayar dari kemarahan. Jadi para pemarah itu benar-benar apes, kesehatannya hancur, kedudukan di sisi Allah hancur, di dalam pandangan orang juga hancur. Bu, Ma, mau punya suami pemarah? Jawab mau. Yang mantap jawabannya mau. Apalagi suami yang bayar. Dan ibu kalau wanita sudah hilang kelembutannya, hilang keindahannya. Wanita tuh udah diatur oleh Allah lebih lembut daripada lelaki. Suaranya aja lebih berat. Coba kalau ada ibu-ibu, Assalamualaikum, itu udah beda perasaan suaminya. Atau ada ibu-ibu di rumah tuh angkat besi, udah beda perasaan. Mau punya istri seperti itu pak? Ya. Jawab, nah. Ya. Tidak mau ya. Di rumah teh panco aja istri. Jadi oleh Allah diciptakan laki-laki itu merindukan, karena laki-laki lebih bertarung dalam kehidupan ini, lebih keras. Nah, jadi kalau pulang ke rumah itu rindu wanita yang menyejukkan. Benar atau Pak? Benar. Jawab kalau benar, benar, kalau tidak, tidak. Jangan suka nggak jelas gitu ya Pak. Jangan bikin saya marah Pak. Ibu, jangan hilangkan andalan wanita kelembutan. Kalau kelembutan sudah hilang, dalilnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa bima rahmatin minallah lintalahu walau kunta faddan ghalidal qalb lan faddu min hawlik. Sekiranya engkau bersikap keras, bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min hawlik, niscaya orang akan menjauh dari sisimu.
Para pemarah hatinya keras, sikapnya kasar, orang maunya menjauh. Nah, bagaimana cara mengobatinya? Satu, resep yang pertama, kalau kita sudah jengkel, marah, yang pertama harus zikir. Zikirnya adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulangi apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu zikirnya. Jadi bukan astagfirullahaladzim. Tidak dilarang, tapi sunnah Nabi itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita sudah mengucapkan zikir tersebut, insya Allah akan lebih dijinakan, karena setan itu menggunakan orang yang marah itu menjadi sangat efektif. Orang yang marah itu seperti sepak bolanya setan. Kata setan, monyong kamu, monyong, gampang, wajar, terus aja. Dan orang-orang yang marah itu nggak punya benteng. Makanya pemarah itu adalah orang yang sangat lemah. Saya bacakan hadisnya. Sesungguhnya aku mengetahui ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini, niscaya marahnya akan hilang. Ini hadis sahih, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini Rasul ketika melihat seseorang yang sedang marah. Hadis lainnya adalah apabila seorang marah kemudian membaca a'udzubillah, aku berlindung kepada Allah, maka marahnya akan reda. Ini hadis sahih. Jadi Pak, kalau sudah mulai jengkel, maka yang keluar dari mulut adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu nggak cocok, ya, karena itu marah dalam versi soleh. Yang bagus itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi a'udzubillahi minasyaitonir rajim tetap itu juga galak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pas nyol kesini ya, jengkel ke suami, jengkel ke anak, atau apa aja yang bisa bikin marah, ingat, ini setan lagi ngeringkuk di sini. Ibu kalau lihat anak marah, ayo a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Anak-anak ya ibu dong, ya, jangan nyeruan. Dua. Yang kedua, resepnya adalah idza qadiba ahadukum falyasqut. Jika apabila salah seorang di antaramu marah, falyasqut, diam. Jadi jangan ngomong, karena kalau udah mulai ngomong itu kayak ganjal, seperti bola salju yang menggelinding makin besar. Orang yang marah itu pikirannya cuma pengen puas nafsunya. Nanti dia dengerin gak nih? Dengerin gak kata-kata ibu? Kamu denger gak? Dengar bu. Berarti kamu ngomong sama orang tua ya? Padahal disuruh ngomong. Lihat ibu, lihat. Apa kamu ngotot? Semuanya juga ngaco. Kalau orang udah marah, dia akan memerlukan apapun selain memuntahkan kekesalannya. Nggak perlu jawaban. Kalaupun jawaban, kalau dia dimarahin dia, kenapa diam aja? Jawab. Habis mau jawab apa? Kan udah ibu juga udah tahu kalau saya jawab pasti saya salah. Tuh, ibu lagi kan yang salah. Ibu lagi. Pak, gimana? Dia lebih cantik dari saya atau dia? Ya, ibu lah yang cantik. Bohong. Ya kalau gitu dia yang cantik, dasar suami jahat. Gitu kan. Mesti kan, diam aja. Ya. Halo, Pak. Kalau istri ngambek biarin. Dan diladenin juga nggak beres kan. Tekniknya gini nih ya. Kalau ada yang begini, sep, tuh diam, tuh, sep. Nah ini tekniknya, tangkap aja.
Bapak teh capek ibu, nyari nafkah tuh gak gampang, apalagi zaman kayak gini udah macet. Terus kata ibu, saya juga jadi istri lebih capek pak. Ini mah hati berantem. Iya pak, iya saya ngerti. Saya ngerti bapak udah luar biasa capeknya, udah susah. Nah gitu, bapak tuh gak perlu apa-apa, cuma asal ngerti aja ngerti. Ya pak, saya makin paham bapak tidak mudah jadi seorang kepala keluarga. Nah, gitulah ya. Sebetulnya bapak tuh lumayan ya, ada sekepok gitu. Lalu kakihan ada istri. Jangan suka ngeladenin, apalagi yang marah pakai telepon. Gimana? Jauhin teleponnya. Kira-kira 10 menit. Pak, maaf, putus-putus. Kalau diulangi lagi, jangan, awas. Jangan, ya. Alasannya ditanggung Ustaz. Tidak ketiba ahadukum fal yaskut, diam. Ini hadisnya hasan. Jika kalian marah, diamlah. Ketiga, diam itu jangan diam pasif, karena ada lagi yang ketiga. Jadi jengkel, marah, pertama bunyi apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tahan dari bicara apapun yang ingin memuntahkan kemarahan. Dan yang ketiga adalah ambil posisi yang lebih rendah. Jadi Rasulullah mengingatkan begini. Ini dari Abu Zar. Jadi suatu saat Abu Zar itu digurauin oleh teman-temannya. Ayo, siapa yang bisa nyabut rambutnya Abu Zar? Ini hadis hasan, ya. Ada yang nyabut petak dicabut. Nah, Abu Zar kan kepalanya dijitak itu marah, tapi beliau terus udah gitu langsung duduk. Udah gitu berbalik. Agak heran, Abu Zar kenapa begini? Nah, apabila kalian marah dalam posisi berdiri, hendaklah dia duduk, karena dengan marahnya bisa hilang. Kalau belum juga hilang, hendaklah mengambil posisi tidur. Ini hadis riwayat Ahmad Sahih. Jadi kalau ada masalah itu cepat ganti posisi. Ada ulama yang menafsirkan kalau kita berdiri pukulnya jadi gampang, makanya duduk. Kalau duduk udah susah mau ngejarnya, apalagi berbalik gini sendiri, kan malu berdiri. Tapi yang proporsional lah ya. Tiba-tiba ibu di dapur, "Ma, lagi apa?" Balik jengkel. Tapi bagus juga di kantor, bos di kolong meja rapat, bos. Tapi para sahabat Nabi mengamalkan ini hadirin. Jadi kalau ada yang bikin jengkel, dia ambil yang rajin, terus duduk. Alhamdulillah. Terus kalau masih belum reda, berbalik. 4. Teknik yang keempat kalau kita marah, kalau masih belum juga reda, ingat hadis tentang setan itu ya, bahwa kalau orang marah, itu marah itu dari setan, setan itu dari api, maka dibasahinya dengan air wudhu. Jadi berwudu. Bahkan Muawiyah itu pernah suatu saat, Amirul Mukminin, 2 bulan nih gaji belum dibayar. Langsung marah. Kalian diam di sini. Langsung pergi dulu itu Amirul Mukminin. Lalu masuk lagi. Rupanya mandi dulu. Itulah yang marah, langsung disiram dengan air wudu dan mandi. Karena apa? Karena marah itu tidak menyelesaikan masalah. Marah itu sumbernya nafsu, keluarnya marah, ujungnya zolim. Jadi kalau ada orang yang pemarah itu sebetulnya enggak menyelesaikan masalah, walaupun pakai dalil, karena dalil itu tidak usah pakai marah-marah. Jadi harus gimana sih? Nah yang bagus itu adalah tegas dan santun.
Orang tegas, orang santun, itu dua pegangannya. Satu, bukti. Dua, aturan. Masih ingat cerita piring pecah? Piring pecah. Kalau pemarah, bibi menghancurkan rumah tangga ibu. Nggak jelas. Rasanya pecah kepala ibu memikirkan kamu. Tuh nggak jelas. Nggak mungkin. Lihat darah ibu jadi darah tinggi, muncrat dari kepala. Nggak mungkin. Tapi bagi yang nampak itu terus belum kuat. Kamu ada seorang kampung bibi, padahal di kampung CRT ya. Dia lupa. Tapi kalau orang yang tegas, suara apa? Selalu orientasinya bukti. Maaf bu, piring pecah. Gimana ceritanya? Saya lagi kesel barusan saya banting aja. Piring keberapa? Piring penghabisan bu. Sini dulu. Jadi udah 10 losin nih. Pas bu sekarang. Pas. Ceritakan perjanjian kerja waktu mau kerja di rumah ibu. Kalau piring, pisin atau gelas pecah 10 losin, berarti saya harus pindah kerja. Nggak boleh kerja di sini. Itu kesepakatan kita ya, Bi. Ya, udah 10 losin, udah berarti hari ini hari terakhir Bibi kerja di rumah saya. Bi, maaf ya, nggak saya perpanjang. Tapi ini lumayan ada uang. Sebelum Bibi dapat kerjaan, mudah-mudahan manfaat uang. Bi, makasih ya. Selama seminggu Bibi kerja di rumah saya, banyak sekali kesan yang mendalam. Saya doakan mudah-mudahan Bibi punya tempat kerja yang lebih baik, yang piringnya terbuat dari bajak semua. Itu marah ya, penuh dari bajak semuanya gitu. Ayo, harus punya program menahan marah. Perkara pahala ahli menahan marah luar biasa ya. Dalam hadis yang juga hasan atau sahih, nanti di akhirat tuh bisa memilih bidadari bidadara lah kalau buat ibu-ibu ya. Pokoknya mah pahalanya luar biasa, manis, nikmati. Jadi suatu saat ada yang berkelahi. Suatu saat ditanya orang yang kuat itu yang bagaimana? Orang kuat itu bukan mengalahkan lawan, tapi alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Justru orang yang perkasa itu adalah orang yang bisa mengendalikan amarah. Kurus bisa mengendalikan marah, jauh lebih perkasa daripada orang yang keker tapi kerjanya marah-marah. Nggak ada apa-apanya. Para pemarah itu orang-orang yang lemah, orang-orang yang kerjanya ditipu setan. Para pemarah itu orang-orang yang kurang terdidik hatinya, ya, tidak bijak, kurang intelektualnya. Walaupun gelarnya tinggi, tapi pemarah dia nggak ngerti tentang kehidupan. Makanya Rasulullah SAW selalu menganjurkan la taghdab, jangan marah, jangan marah. Apakah Rasul pernah marah? Marah, tapi marahnya Rasul simpel, wajahnya merah dan tidak mengeluarkan kata-kata kecuali kata-kata yang baik. Suatu saat dalam perang Hunain, sesudah peperangan berakhir, kan orang-orang dari Mekah dikasih ghanimahnya banyak. Orang-orang Madinah bicara gini, itu Nabi kalau udah ketemu kaumnya mereka kasih banyak. Rasulullah marah. Marahnya begini, jika Allah dan Rasul yang dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Mereka pulang membawa unta dan kambing, kalian pulang membawa Rasulullah. Nangis semuanya. Apalah artinya unta dan kambing? Orang Mekah pulang ke Mekah dengan membawa ghanimah, tapi orang Madinah membawa Rasulullah.
Itu tobat tuh yang ngomong jelek. Ya cukup segitu aja. Cukup ya, jangan bikin saya marah. Bagaimana kemarin pemilu sudah? Nah, nggak usah kebanyakan mikirin hasil pemilu, dipikirin juga nggak robah. Dan yang menjamin kita tuh bukan partai, yang menjamin kita itu adalah Allah. Kita mah hanya hiburan dunia aja pemilu ini. Kalau nyoblosnya benar, mudah-mudahan dapat pahala. Sekarang partai Islam kalau digabung-gabung udah paling besar sekarang ya. Tapi dah gitu ujiannya rada susah akur. Coba kalau digabung bisa ngambil capres tuh. Tapi saya ajukan Bapak jangan mau kalau dicalonkan jadi capres. Siapa ya? Kenapa? Akan ada yang milih. Nanti cari calon presiden yang tidak hanya baik, tapi juga punya kemampuan. Dan kalau milih capres, nanti tidak hanya lihat capresnya, tapi lihat juga wakilnya siapa. Ya, kenapa? Karena kita tidak tahu umur presidennya. Baru juga dilantik, ternyata malaikat maut jemput. Baru 2 hari dilantik, meninggal. Yang naik siapa? Wakilnya. Nah, siapa dia? Kalau dia orang yang soleh ya nggak apa-apa. Yang repot kalau orangnya nggak punya iman. Udah itu sebel ke Islam. Padahal Indonesia negara mayoritas terbesar di dunia umat Islamnya. Nanti dipimpin oleh yang tidak suka ke Islam, itu bisa babak belut nanti kitanya. Betul? Bukan masalah boleh nggak boleh, tapi saya khawatir bakal terjadi orang-orang tidak suka dan ada kerusuhan. Kalau rusuh semua rugi, benar? Saya bukan orang partai politik, nggak ngomong pola politik, ya. Ini ngomong dakwah aja. Sama pilih wali kota, gubernur, bupati, lihat siapa wakilnya. Karena ternyata seperti di salah satu itu, jadi wali kota belum tamat, pindah wakilnya ternyata yang beda keyakinan. Apa? Sekarang DKI emang kenapa DKI? Capres, wakilnya kafir. Oh, saya mau nggak ikut campur. Saya mah Ngasih tahu. enggak, saya mah mau ngedoain Pak Jokowi supaya bisa menyelesaikan amanahnya dengan baik. Itu doa baik kan? Saya mendoakan Pak Jokowi supaya bisa menyelesaikan amanahnya, karena pasti dituntut di sisi Allah. Juga mendoakan Pak Jokowi supaya bisa menunaikan janjinya, karena janji itu dituntut. Gitu. Ini doa baik kan? Ini mah gak ada urusan dengan pilpres. Saya mah doa. Nanti kalau udah selesai 5 tahun, tugas udah beres, pengalamannya udah banyak, mungkin memimpin negaranya juga tidak akan dikejar-kejar oleh hutang. Betul? So, sekarang Bapak keramas belum selesai, baru separuh terus pergi ke yang lainnya. Baca gigi ada kan repot. Kasihan kalau nggak selesai, pasti nanti dikejar-kejar di mana-mana. Sekarang juga kan sudah mulai. Oh, ini mau pimpin ingkar janji tuh, karena memang belum selesai. Saran saya ya, pemimpin itu dengar. Memang yang paling bagus pemimpin yang paling kuat iman, Islami, ngerti agama. Tapi kalau nggak dapat pemimpin yang sekualitas itu, pemimpin itu beda dengan yang dipimpin. Jadi jikalau suatu urusan diserah
Jikalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantazirus sa'ah, tunggulah kehancuran. Baik itu bagus, tapi tidak cukup untuk menyelesaikan masalah. Contoh di pesantren, banyak santri yang baik-baik akhlaknya, tapi kalau saya punya helikopter, saya pasti nggak minta santri ini, ya. Karena walaupun baik, kalau nggak bisa jadi pilot, saya nggak enak. Karena helikopternya digotong kemana-mana kan kurang wibawa. Jadi kayak sisingan ya. Walaupun dia belum paham agama dengan baik, tapi dia orangnya adalah profesional, pilot. Kata kuncinya pemimpin itu adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan bagusnya pemimpin itu, Indonesia itu negara besar ya, 240 juta, Sabang sampai Merauke, besar ini. Umat Islam terbesar di dunia. Jadi enggak cukup dipimpin hanya oleh orang yang terkenal, enggak cukup, tapi mampu. Dan ingat, nahkoda yang hebat itu nahkoda yang pernah mengarungi badai samudra. Kalau masih di kolam, ya, apalagi pakai perahu-perahu yang ada bebek-bebekan, itu belum bisa untuk bisa menyelesaikan. Ini serius, ya. Sama, jadi kiai juga. Matangnya kiai bukan dengan populer. Matangnya seorang ulama kalau ngadepin ilmu kelapa. Udah nyobain dijatuhkan dari pohon, Ustaz belum ya? Nanti rasain dulu ya. Kalau masih hanya di TV ngomong ceramah sana sini serba enak, belum keluar saripatinya. Kata guru saya, harus cobain dulu dicaci, karena sunahnya begitu. Pahit, getir, dipermalukan, dikucilkan. Itu ilmu keluar dari sana. Kalau hanya baru dipuji-puji, belum nyobain nikmatnya dicaci. Dijatuhkan dari pohon, udah dijatuhkan, dijambakin kelapa kan gitu Pak. Nggak ada kelapa jatuh pelan dengan enggak. Udah jatuh juga dijemputnya teh nggak kayak dicukur. Udah dijemput digetok, nggak ada getok kelapa pelan, nggak ada sambil makan. Gitu. Udah digetok, dicungkil, udah dicungkil, disisir, udah disisir, parut, udah diparut. Kalau udah nyobain begitu, saripati udah keluar. Udah stres. Makanya ustaz-ustaz yang ke TV itu harus sangat ekstra hati-hati. Mau boleh bersyukur. Wah. Dan itu ustaz itu jangan marah ustaz. Kenapa jadi meriang-meriang? Ada pertanyaan? Silakan. Silakan Bapak Ibu, alhamdulillah ambil kelapa. Diperes dulu keluar santannya, enak loh. Silakan 1, 2. Mau begitu? Mau dibilangin saya Langsung. Ujung-ujung marah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Hawan Saputra dari Tangerang. Ya, kodenya tak. Oh ya, yang ingin kami tanyakan mengenai tentang kepemimpinan. Yang saya tahu memang di situ dijelaskan di surat yang kelima Al-Maidah ayat 51 kalau nggak salah. Pertanyaannya jangan, maaf saya akan bacakan dulu. Jangan kau mengambil pemimpin yaitu seorang Nasrani atau Yahudi, artinya kafir.
Yang kami ingin tanyakan, sebatas mana kafirnya itu dan yang mana yang disebut kafir itu. Yang kedua, bolehkah kita mengambil upah dari membaca Al-Quran di salah satu orang yang sedang kemautan, dan bolehkah kita mengambil upah atas membaca khutbah Jumat? Itu pertanyaan kami. Baik, terima kasih. Ustaz, untuk jawabin. Ya, jawab. Ya, benar ya? Iya benar. Ada yang belum sanggup saya jawab, ada yang belum tahu saya jawab. Siapa tahu Ustaz bisa jawab. Siapa tahu, insya Allah. Yang pertama, yang kedua, ketiga dulu ya. Yang kedua, ketiga, boleh enggak kita mengambil upah mengajar ngaji atau khutbah atau ceramah? Orang yang mengajar ngaji atau mengajarkan Al-Quran kepada muridnya, oh baik. Kalau untuk itu mengambil upah untuk orang yang kematian baca Al-Quran, apalagi yang tiap malam kemudian dikelompokkan di manage 7 orang selama 7 hari lalu 7 juta, maka itu hukumnya tidak boleh, karena orang udah susah usahain lagi. Yang bagus di dalam berbagi riwayat adalah kita yang bantu dan kita doakan saja, tidak harus ada 7 hari begitu berturut-turut, apalagi kuburan. Nah ini saya masih banyak lihat di daerah sekitar sini tapi agak jauh. Nah itu naudzubillah. Nah kalau mengajar mengaji atau mengaji diundang untuk membaca tilawah kemudian dari jauh diongkosi boleh ya. Kasihan kan kalau pulang nggak bisa punya ongkos. Itu yang pertama. Yang keduanya, khutbah maka tidak beda dengan orang mengajar di kampus atau di sekolah. Mereka adalah guru, mereka adalah orang yang mengeluarkan energi tenaga dari kemampuannya, maka orang ini sama dengan pekerja. Kalau orang bekerja maka dia berhak mengambil apa yang diubahkan. Yang tidak boleh yang menentukan tarif, nanti saya ubah kasih 2 juta, nanti saya kira sekali 6 juta, maka tidak boleh, karena rezeki itu adalah mutlak milik Allah untuk menentukan rezekinya kepada hamba. Saya kira itu yang kedua, ketiga. Yang pertama saja doa. Apalagi yang belum saya jawab. Yang pertama, pemimpin kafir. Ya, kita tidak boleh memilih pemimpin yang mengingkari Allah dan juga memiliki teman karib yang mengingkari Allah, karena kita akan terbawa. Pemimpin yang mengingkari Allah dia tidak akan menuntut kita jadi dekat dengan Allah. Tapi kalau muamalah tidak apa-apa. Beda agama tidak harus kita sebel kepada mereka, bukan. Ya, beda agama tetap saja kita harus rahmatan lil alamin. Rasulullah juga asalnya Islam sendirian. Lalu bagaimana yang lain tertarik ke Islam? Makanya ketika ada zaman sweeping, ada yang di sweeping karena bule. Para bule nanya, why? Mengapa you sweeping me? Because you bule. Kata orang bule, what's wrong? Apa yang salah? Bule is not my choice, man. Bule bukan pilihan saya. Ini adalah pilihan Allah. Tanya ke Allah, kenapa saya dibikin bule? But because you are American. Itu juga bukan pilihan saya. Saya tidak pesan lahir di Amerika. Saya ini nggak tahu Islam. Saya dengar Islam bagian yang jelek-jelek. Terus datang saudara orang Islam, malah saya di sweeping. Saya bilangin sama Allah nanti, bukannya saya diajarin, malah dianiaya. Saudara tanggung jawab, udah tahu Islam duluan, udah diislamkan oleh Allah. Ajarin saya, kasih saya contoh, bantu saya paham Islam. Bukan di sweeping dan dimusuhin. Di akhirat nanti saya bilangin loh sama Allah. Wah itu marifat ya.
Oh, jadi mikir. Ya, Mak, ada yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada jasadnya tidak nih? Ya. Ini ya, mau nanya, kan kalau pemarah katanya kan termasuk orang yang zolim, sudah dikasar dan kesehatannya terganggu. Nah, ini masalahnya penyakit itu ya. Ini saya gara-gara sakit, gara-gara darah tinggi, gara-gara kamu. Itu bukannya apakah penyakit itu gara-gara manusia? Apa emang udah kehendak dari Allah? Tunggu dulu. Tenang. Jadi gimana diulangi Bu? Jadi gimana ibu ngomong sama siapa barusan? Sama anak, sama siapa? Ayo. Mau nanya Pak Aan gitu kan, masalah itu ya, pemarah itu termasuk pemarah apa enggak? Masalah ini apa tuh kesehatan? Katanya kan penyakit juga pengaruh ke kesehatan gitu. Penyakit pengaruh ke kesehatan itu udah pasti Bu. Maksudnya gimana? Ibu teh jangan bikin saya marah Bu. Ibu teh nanya apa? Penyakit yang bikin marah atau marah jadi penyakit itu maksud ibu bukan? Hanya tahu kan ini ya saya sakit gara-gara kamu gitu. Ininya apa tuh? Kamu teh siapa saya? Saya gitu Pak. Oh, misalkan seseorang terus sama ibu, saya sakit gara-gara kamu. Ya, Emang ibu ngapain aja sama itu? ya kalau saya sih ya pikiran saya kalau kita dapat penyakit itu kan musibah. Musibah itu kan dari Allah gitu ya. Nah, apakah makanya sama kalian itu penyakit itu pengaruh dari kita manusia apa memang udah dari kehendak Allah? Begini Bu, penyakit itu ada dua jenis. Ada penyakit yang memang Allah udah ngerencanain kita bakal sakit. Tapi ada juga sakit karena dosa kita. Karena kitanya melakukan sesuatu, nah Allah akan menggugurkan dosa kita lewat sakit itu. Tapi dua-duanya izin Allah. Misalkan ada ibu ngambek aja ya, atau suami lah, itu makanya kan ya, ada suami ngambek gara-gara kamu saya jadi penyakitan. Nah, sebetulnya boleh jadi ini diundang oleh kelakuannya sendiri. Mungkin ya ada dosa apa gitu yang Allah akan mengambil dosa-dosa itu diampunnya lewat sakit. Sehat sakit itu sama aja Bu, dua-duanya karunia Allah ya. Mana yang bisa membuat dekat dengan Allah itulah yang baik. Tapi kita harus ingin sehat dan berusaha sehat. Tapi kalau udah ditakdirkan sakit ya nggak apa-apa, terima aja. Pasti baik. Kasihan atau dokter, ya dia nyuntik siapa? Masa saling nyuntik? Dokter kan ladang amalnya adalah nolong orang sakit. Bukan ladang rezekinya saja ya, tapi ladang amalnya. Dan dengan sakit kita bisa nambah ilmu. Dengan sakit nambah teman. Dengan sakit kita tahu orang-orang yang perhatian. Dengan sakit kita doanya jadi doa seperti doa malaikat mustajab. Banyak rahasia sakit. Terakhir, ini rasanya makin penuh sekarang ya. Alhamdulillah. Ya Allah yang menggerakkan. Bapak silakan terakhir. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz untuk menyampaikan saran, pendapat dan pertanyaan. Yang pertama yang ingin kami sampaikan adalah pemarah seperti yang disampaikan oleh Ustaz. Itu memang di dunia ini sudah tidak punya tempat. Tekanan ke kiri mungkin sudah tidak ada lagi menyambung dengan orang lain. Tapi kemarahan yang
diterjemahkan seperti itu kejamnya. Tapi kan ada ungkapan bahwa manusia itu ada batasannya, sabar itu ada batasannya. Dengan ungkapan ini gimana? Nah itu siapa yang ngasih ungkapan itu Pak masalahnya? Tidak, kita sering mendengar seperti itu. Kalau memang ungkapan itu salah, saya sering mendengar begitu itu bukan pendapat seorang ahli, bukan Ustaz. Saya pernah mendengar seperti itu. Jangan nanya siapa dulu yang marah. Sensitif senjata di kamar tertuan ya. Terus kemudian di dalam ayat juga dinyatakan fabila rahmatin minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidhal qalbi ghalid. Itu berarti sudah ada orang yang keras kepala, keras hati. Tapi yang jelas tadi sudah dijawab, sebetulnya ibu tadi menanya, marah itu dari siapa? Dari Allah atau dari manusia atau dari setan? Ghalib, jadi keras hati itu memang setan sebenarnya. Akan tetapi di sini bisa diobati. Nah kemudian pertanyaan saya, di sana antara ketegasan dengan marah itu bedanya apa? Kan ada orang yang tegas, suaranya kencang sekali. Tapi lintalahum, cobalah ketegasan itu disampaikan dengan lemah lembut. Bisa nggak kira-kira? Itu yang kedua. Cukup Pak, cukup waktunya habis. Siap, terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada satupun yang Allah perintahkan kecuali pasti baik untuk kita. Udah pasti. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah tahu apa yang baik dan yang buruk. Nah yang baik untuk kita adanya pada perintah Allah, yang buruk untuk kita adanya pada larangan Allah. Jadi kalau kita udah dengar ini perintah sahih, kejar itu, karena pasti baik walaupun belum mengerti. Ya, seperti la taqtab, jangan marah. Ini udah pasti baik nih, kejar. Nah untuk bisa menjadi orang yang tidak atau yang bisa mengendalikan marah itu tidak cukup hanya dengan mendengar ceramah. Nah, informasi tingkatannya hanya bisa sampai tahu tidak cukup untuk berubah. Harus belajar lebih banyak, naik ke paham. Kamu jangan marah, saya juga tahu. Nah itu ya, tahu dia sambil marah kan. Nah ini yang kita lakukan sekarang ini meningkatkan dari tahu agar lebih paham. Tidak cukup, ini cuma sejam. Harus baca bukunya, harus tahu dalil-dalil Quran, hadis, lihat efeknya, yang pemarah bagaimana, yang menahan marah bagaimana. Makin paham, ini energinya makin besar untuk masuk ke tahap ketiga, namanya mujahadah. Jadi kalau nggak pakai latihan tuh nggak bisa kayak naik sepeda. Tahu naik sepeda tuh begini ya. Belajar sepeda tahu rem tuh begini, perspedan. Tapi kalau nggak pernah dinaikin sepedanya, dia nggak pernah bisa jadi ahli naik sepeda. Pulang dari sini ya Pak, siapkan di rumah itu papan. Tiap kali marah, tancepin paku. Marah lagi. Anak-anak kalian, ibu, bibi, lihat berapa paku yang nancap. Kalau mau minta maaf. Tiap kali minta maaf, cabut pakunya. Mas, saya mohon maaf tadi saya tidak sopan. Ya Bu, cabut. Anak-anak, ibu tadi nggak selayaknya marah-marah kayak gitu. Maaf ya, cabut. Bi, maaf ya, tadi saya marah. Saya tadinya hanya lempar bunga sama bibi itu, tapi ya potnya ke bawah. Habis tuh minta maaf, dicabutin pakunya habis. Yang tidak habis apanya? Lupa. Gimana obatnya? Antara memaafkan dan melupakan itu beda hati.
memaafkan di sini, tapi melupakan tuh tidak segampang memaafkan, benar? Luka di sini. Gitu Pak, selamat bermujahadah. Mau tahu supaya tidak banyak marah? Jangan banyak keinginan. Serius. Banyaknya keinginan itu salah satu potensi banyaknya marah. Ya. Pokoknya kalaupun punya keinginan harus jadi jalan bersyukur, dan siap yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Kepada caleg yang gak keterima, ini sabar ya. Sudah habis duit, emang udah waktunya habis Pak. Saya pakai beli dia itu udah rezekinya tukang spanduk dan singri dong. Mulai lagi dari bawah lagi ya. Semuanya ada episode. Terima kasih Ustaz. Ya, baik. Alhamdulillah.